ia harus kehilangan bola mata kirinya saat masa kanak-kanak. Rendah diri pun sempat melandanya. Ujian tak berakhir di situ. Ketika usianya menginjak 16 tahun, Alvita kembali divonis kanker kelenjar getah bening jenis langka di bagian kaki kirinya. Alvita pun harus rela melupakan indahnya masa muda. Kondisi buruk mengharuskan ia berjuang melawan penyakit penyebab kematian nomor 3 di Indonesia ini. Berbagai pengobatan ia jalani demi kesembuhan, termasuk kemoterapi dan radiologi. Begitu besar perjuangan dan pengorbanan yang ia lakukan untuk melawan kanker. Dan peperangan terbesar menurutnya adalah ketika harus melawan ketakutan dan keputusasaan dalam dirinya sendiri. Masa sekolah SMP Alvita pun sering terganggu. Meski sering membolos, ia mengaku tak mau kehilangan semangatnya untuk terus belajar. Ia bahkan pantang menyerah untuk mengejar ketertinggalan pelajaran. Meski kadang harus belajar di atas ranjang, hingga ia bisa lulus meski nilainya pas-pasan. Dan di masa SMA, ia harus bersekolah dengan bantuan kruk dan memakai rambut palsu. Perjuangan Alvita tak sia-sia. Kini, ia sudah berhasil menyandang gelar dokter. Karir pertama ia baktikan dengan bergabung di Yayasan Kanker Indonesia. Selain membantu pengobatan, ia juga membantu untuk menyemangati para penyandang kanker. Tak hanya sampai di situ, Alvita ingin terus membantu mereka. Caranya dengan melanjutkan sekolah ke spesialis kedokteran nuklir dan sedang menulis buku berjudul Aku Ingin Sembuh. Kita sambut Alvita Dewi Siswoyo. Iya, terima kasih Alvita sudah mau datang di acara Kikendi. Silakan duduk. Ya, boleh tahu apa sih persisnya yang terjadi pada mata Anda? Ya, jadi ketika saya berusia 1 tahun, saya didiagnosa menderita retinoblastoma atau kanker retina. Dan waktu itu pilihan sulit untuk kedua orang tua saya, karena untuk mencegah kanker menyebar ke organ tubuh lainnya, dengan terpaksa salah satu bola mata saya harus diangkat. Diangkat ya. Bagaimana Anda hidup dengan satu mata, terutama pada masa kanak-kanak? Karena anak-anak biasa kan suka mengejek gitu ya. Iya. Anda mengalami hal itu nggak? Iya. Saya baru tahu ada sesuatu yang berbeda dengan diri saya dengan yang lain gitu, dan itu mengejek terus-menerus gitu. Akhirnya saya pulang, saya menangis gitu. Mama, kenapa kok saya diejek gitu? Saya ini anak cacat ya Mas, saya dibilang anak cacat gitu. Kemudian mama saya akhirnya menceritakan kejadian yang ketika saya berusia 1 tahun. Kemudian mama bilang, kamu bukan anak cacat, kamu cuma punya satu kekurangan, tapi Tuhan kasih kamu banyak kelebihan gitu. Kamu jangan mengasihani diri kamu, justru kamu harus berjuang, kamu buktikan sama orang-orang kalau kamu bisa seperti yang lain. Cobaan berikutnya datang kembali. Pada saat umur 16 tahun, 16 tahun. Anda kena kanker lagi. Kanker lagi. Kanker apa? Waktu itu di Indonesia saya didiagnosa berita kanker kelenjar getah bening stadium 3. Kemudian saya dibawa ke Singapura. Di sana sempat jadi kasus yang menghebohkan karena mereka nggak yakin dengan diagnosa apa kanker saya, tapi nggak bisa juga menentukan jenis kanker yang pasti. Sampai akhirnya saya waktu itu dari satu rumah sakit dikonsultasikan dan diputuskan operasi ulang. Dan dari hasil pemeriksaan biopsi pun mereka bilang kami juga kurang yakin, tapi 70% Anda menderita PNET, primitif neuroectoderma tumor, merupakan kanker langka yang sangat ganas. Kanker langka dan sudah memasuki stadium 3B. Artinya sudah menyebar ke organ lain karena stadium akhir dari kanker adalah 4. Lalu bagaimana reaksi keluarga ketika tahu Anda kena kanker lagi? Ya, yang paling terpukul adalah orang tua saya gitu. Dan di situ saya datang ke Tuhan, saya berdoa, Tuhan izinkan
saya hidup. Yang pertama karena saya masih punya cita-cita yang ingin saya wujudkan, dan yang kedua karena saya ingin menjaga mama dan papa saya di kehidupan kelak. Untuk penyembuhan, Anda bahkan di kemo berulang-ulang. Berapa kali di kemoterapi? 6 seri atau 36 kali. Apa yang terjadi setelah di kemo? Rambut saya rontok, saya nggak punya alis, kemudian saya merasakan nyeri di sekujur tubuh saya mual, saya muntah, gitu. Ya, efek-efek itu saya rasakan. Tapi dengan kondisi itu katanya Anda tetap berjuang untuk bisa sekolah, bahkan pakai tongkat ya? Iya, jadi karena saya waktu itu didiagnosa di kelas 1 SMA, dan waktu itu teman-teman sudah naik ke kelas 2, saya waktu itu menjalani kemoterapi. Dan waktu itu pihak sekolah menyarankan saya untuk tinggal kelas supaya saya bisa konsentrasi pada pengobatan saya. Kemudian akhirnya orang tua saya datang memohon kebijaksanaan di sekolah saya. Akhirnya mendapat kebijaksanaan hanya mengikuti ulangan dan ujian di kantin lantai 1. Dan ketika di CAU kedua, saya sudah selesai menjalani kemo, kemudian saya radioterapi di Rumah Sakit Kanker Darmais sebanyak 30 kali. Dan waktu itu kembali sekolah memanggil orang tua saya, dan mereka bilang di Indonesia nggak ada sistem sekolah jarak jauh. Artinya kalau Alvita di CAU 2 nggak masuk, maka kami terpaksa menganjurkan Alvita untuk sekolah di tahun berikutnya. Saya yang tadinya semangat untuk berjuang berobat, tiba-tiba sedih, sangat terpukul. Tapi kemudian saya bilang sama mama papa, saya mau sekolah gitu. Pada waktu itu semua, hah gitu, hidup aja untung mau sekolah gitu. Dan waktu itu dokter sempat melarang karena kalau saya sampai jatuh ketika naik tangga, bukan cuma kehilangan kaki, tapi kamu bisa kehilangan nyawa. Saya juga sempat dilarang oleh mama dan papa, tapi saya orangnya keras kepala, Bang Andi. Jadi saya Kelihatan bilang, kok. oh iya. Saya bilang nggak mau, saya mau tetap sekolah mah gitu. Sana cita-cita saya itu merupakan salah satu yang membuat saya semangat. Lalu siapa orang yang paling berjasa membuat Anda bertahan dan tetap semangat hidup? Orangnya di sini mama dan papa saya. Ya. Bagaimana reaksi pertama ketika tahu anak tercinta pada umur 1 tahun sudah harus kehilangan satu mata? Pertama kali saya tahu bahwa saya seorang dokter umum, bahwa retinoblastoma itu sangat ganas, bisa menjadi menyebar ke satunya atau meninggal. Itu saya sudah yakin bahwa minimum matanya tinggal satu. Bagaimana cara Anda memberikan dukungan pada Alvita sehingga dia tetap mampu melalui hari-hari yang sukar dalam hidup dia? Saya asuh dia seperti anak-anak yang normal. Jadi tidak Anda bedakan bahwa dia karena satu mata? Iya, saya ikutkan kursus-kursus semua, saya ikutkan. Karena saya tahu dia punya kekurangan, saya harus menambah ilmu. Sebagai orang tua, waktu itu apakah Anda bermimpi anak Anda akan bisa seperti sekarang jadi dokter? Iya. Kenapa Anda kok yakin bahwa anak Anda bisa sukses? Dia punya keteguhan hati, keras, punya semangat hidup. Kembali ke Alvita. Bagaimana ceritanya sampai Anda jadi dokter ya? Memang dari kecil saya punya impian jadi dokter karena lihat bapak saya, beliau tolong banyak orang, dan saya menetapkan dari kecil pokoknya saya mau jadi dokter. Tapi sempat ketika saya didiagnosa menderita kanker yang kedua, serasa impian itu nggak akan mungkin tercapai. Bagaimana mungkin seorang yang hanya punya satu penglihatan, pernah menderita kanker 2 kali bisa menjadi seorang dokter. Dan waktu itu saya memutuskan untuk dengan modal tekad dan nekat mendaftar di sekolah kedokteran. Dan diterima dan jadi diterima. dokter. Anda menulis sebuah buku berjudul Aku Mau Sembuh. Ya. Pesan apa yang Anda mau sampaikan melalui buku itu?
Ya, ini khususnya kepada pasien kanker dan kepada masyarakat umum, ketika kita punya impian, mungkin dalam perjalanannya mungkin banyak rintangan, tetapi selama kita punya keyakinan dan kita tetap berjuang meraih impian kita, maka jalan itu akan terbuka buat kita. Gitu. Ya. Anda menolak disebut korban kanker, Anda lebih suka disebut pejuang kanker. Maksudnya apa? Kalau korban itu selalu dalam posisi yang lemah, selalu posisi yang kalah. Justru gimana kita memanfaatkan kondisi kita untuk merubah keadaan, karena kekurangan kita ini sebenarnya kelebihan buat orang lain gitu. Karena nggak ada satupun yang diciptakan sempurna. Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi. Baik, Alvita, terima kasih sudah mau hadir dan berbagi cerita dengan kami semua di sini ya. Iya.